Hai rekan-rekan semua, berjumpa kembali dengan saya Irma. Sesi sebelumnya, kita sudah berkenalan dengan metode simplex ganda. Metode simplex ganda dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah pemrograman linear dengan lebih efisien daripada metode simplex biasa. Namun, sebelum memilih metode simplex yang tepat, perlu dipertimbangkan karakteristik masalah yang spesifik. Kali ini saya akan membahas mengenai masalah transportasi. Kursus ini akan membantu Anda menyelesaikan masalah transportasi menggunakan metode simplex atau metode simplex ganda. Yuk kita bahas. Apa itu masalah transportasi? Masalah transportasi dalam pemrograman linear adalah jenis masalah yang khusus yang berhubungan dengan pendistribusian barang dari sumbernya, misalnya pabrik ke tujuan. Di sini tujuannya adalah pelanggan atau toko dengan biaya minimum atau keuntungan maksimumnya. Masalah ini dapat dirumuskan dalam bentuk tabel transportasi dengan sumber-sumber sebagai baris, tujuan-tujuan sebagai kolom, dan biaya pengiriman sebagai elemen-elemen tabelnya. Tujuan dari masalah transportasi adalah untuk menentukan jumlah barang yang harus dikirim dari setiap sumber ke setiap tujuan, untuk mencapai biaya minimum atau keuntungan maksimum. Berikut adalah bagan mengenai masalah transportasi. Pendistribusian barang dalam masalah transportasi pada pemrograman linear merujuk pada proses pengiriman barang dari sumbernya. Tadi dari pabrik, kemudian ke tujuannya adalah pelanggan atau toko dengan biaya minimum atau keuntungan maksimumnya. Nah, untuk masalah transportasi ini melibatkan identifikasi sumber-sumber dan tujuan-tujuan yang terlibat dalam pengiriman barang, serta biaya pengiriman antara setiap pasangan sumber tujuannya. Selain itu, masalah transportasi juga melibatkan penentuan kapasitas maksimum dari setiap sumber dan permintaan minimum dari setiap tujuan. Setiap jumlah barang yang harus dikirim dari setiap sumber ke setiap tujuan untuk mencapai biaya minimum atau untuk keuntungan maksimumnya. Berikut adalah cara menggunakan metode transportasi dalam pemrograman linear untuk menyelesaikan masalah pendistribusian barang. Yang pertama, ada identifikasi sumber-sumber dan tujuan-tujuan yang terlibat dalam pengiriman barang. Yang kedua, tentukan biaya pengiriman antara setiap pasangan sumber tujuan. Yang ketiga, tentukan kapasitas maksimum dari sumber dan permintaan minimum dari setiap tujuannya. Pastikan bahwa total kapasitas sumber sama dengan total permintaan tujuannya. Yang keempat, buat tabel transportasi dengan sumber-sumber sebagai baris, tujuan-tujuan sebagai kolom, dan biaya pengiriman sebagai elemen tabel. Yang kelima, tentukan variabel keputusan yang akan menunjukkan jumlah barang yang dikirim dari setiap sumber ke setiap tujuannya. Misalnya, XIJ akan menunjukkan jumlah barang yang dikirim dari sumber I ke tujuan J. Yang keenam, bentuk fungsi tujuan yang akan meminimalkan biaya total pengiriman. Fungsi tujuan ini akan tergantung pada variabel keputusan yang telah ditentukan. Yang ketujuh, bentuk batasan yang akan memastikan bahwa jumlah barang yang dikirim dari setiap sumber tidak melebihi kapasitasnya dan jumlah barang yang diterima oleh setiap tujuan tidak kurang dari permintaannya. Batasan ini juga akan tergantung pada variabel keputusan yang telah ditentukan. Yang ke-8, gunakan metode simplex untuk penyelesaian masalah transportasi. Terapkan metode simplex pada model transportasi yang telah dirumuskan untuk menentukan solusi optimal. Yang ke-9, interpretasikan solusi optimal dalam konteks masalah transportasi. Misalnya, tentukan jumlah barang yang harus dikirim dari sumber ke setiap tujuannya untuk mencapai biaya minimum atau keuntungan maksimumnya. Yang 10, lakukan analisis sensitivitas untuk menentukan rentang validitas dan biaya bayangan dari setiap variabel keputusan. Dengan melakukan analisis sensitivitas, kita dapat mengetahui bagaimana perubahan pada nilai variabel keputusan akan mempengaruhi solusi optimalnya. Ini adalah contoh bagaimana menggunakan metode transportasi dalam pemrograman linear dari simpul sumber ke simpul tujuan.
dari supply dan demand-nya. Dan ini contoh tabel dalam masalah transportasi. Itu adalah gambaran dasar mengenai masalah transportasi. Selanjutnya kita akan mendalami konsep-konsep ini lebih dalam dan memahami parameternya dalam masalah alokasi sumber daya. Demikian video pembelajaran pada sesi ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya.